Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surma Andini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang client server. Pengertian client server. Komputer client adalah komputer yang meminta request satu layanan tertentu ke satu server. Komputer client harus dilengkapi dengan aplikasi client khusus dan menjalankannya, sehingga dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan server. Sebagai contoh, untuk mengambil sebuah file dari file server suatu program di komputer, client harus memformat sebuah request atau permintaan dan mengirimkannya kepada program yang sedang berjalan di server. Selanjutnya, server akan mengirimkan file yang diminta sesuai dengan permintaan program client tersebut. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau Network Operating System. Fungsi server. Satu server aplikasi digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Server data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik yang digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. 2. Server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer klien ke internet. 3. Komponen client server. 1. User. User adalah sebagai end user yang mengakses client untuk mendapatkan layanan. Dapat dikatakan juga bahwa sebuah user atau end user adalah ketika melakukan proses akhir menggunakan sistem client server ini, misalnya seorang manajer perusahaan. 2. Client. Client dapat berupa sebuah pemproses yang banyak dilakukan di sebuah server di mana bagian-bagian dalam lingkup pekerjaannya ditentukan oleh program komputer. Salah satu hal yang terpenting dalam sistem client server adalah user interface yang digunakan user untuk berkomunikasi. 3. Network dan transmisi. Server dan klien dapat terkoneksi dengan sebuah media transmisi yang dapat berupa kabel, wireless, atau fiber. Dengan media ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan enterprise network yang lebih besar dalam sebuah departemen. 4. Server. Sebagai server haruslah memiliki kemampuan untuk mengontrol software, menjalankan program aplikasi, dan mengakses database dengan mudah dan cepat. Sebuah server harus mendukung spesifikasi resource sharing seperti Network Server Operating System, Multiple User Interface, Graphic User Interface, dialog oriented antara client server, language seperti SQL, dan database arsitektur. Aplikasi client server. Dalam model client server, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada client dan server. Model two-tier terdiri dari 3 komponen yang disusun menjadi 2 lapisan. Client yang meminta servis dan server yang menyediakan servis. 3 komponen tersebut yaitu 1. User interface adalah antarmuka program aplikasi yang berhadapan dan digunakan langsung oleh user. 2. Manajemen proses. 3. Database. Model ini memisahkan peranan user interface dan database dengan jelas sehingga terbentuk 2 lapisan. Walaupun model client server lebih terukur daripada model berbasis host, masih banyak pemrosesan yang terjadi pada server. Dalam model client server, semakin banyak klien yang menggunakan suatu aplikasi, semakin banyak aplikasi ditempatkan pada komputer klien dan mesin database dijalankan pada server jarak jauh. Aplikasi klien mengeluarkan permintaan ke database yang mengirimkan kembali data ke kliennya. Dalam client server, klien-klien yang cerdas bertanggung jawab untuk bagian dari aplikasi yang berinteraksi dengan user, termasuk logika bisnis dan komunikasi dengan server database. Aplikasi-aplikasi berbasis client server memiliki kekurangan pada skalabilitas. Skalabilitas adalah
Seberapa besar aplikasi bisa menangani suatu kebutuhan yang meningkat, misalnya 50 user tambahan yang mengakses aplikasi tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari model client server. Kelebihan dari model client server yaitu mudah, menangani database server secara khusus, relatif lebih sederhana untuk di-develop dan diimplementasikan. Lebih cocok diterapkan untuk bisnis kecil. Kekurangan dari model client server. Kurangnya skalabilitas, koneksi database dijaga, tidak ada keterbaharuan kode, tidak ada tingkat menengah untuk menangani keamanan, dan transaksi skala kecil susah diamankan dan lebih mahal. Three-tier. Model three-tier atau multi-tier. Model three-tier atau multi-tier dikembangkan untuk menutupi keterbatasan pada arsitektur client server. Dalam model ini, pemrosesan disebarkan di dalam 3 lapisan atau lebih jika diterapkan arsitektur multi-tier. Lapisan ketiga dalam arsitektur ini masing-masing menjumlahkan fungsionalitas khusus, di antaranya 1. Layanan presentasi atau tingkat klien, 2. Layanan bisnis atau tingkat menengah, 3. Layanan data atau tingkat sumber data. Kelebihan dan kekurangan arsitektur three-tier. Kelebihan arsitektur three-tier yaitu segala sesuatu mengenai database terinstalasikan pada sisi server, begitu pula dengan pengkonfigurasiannya. Hal ini membuat harga yang harus dibayar lebih kecil. 2. Apabila terjadi kesalahan pada salah satu lapisan, tidak akan menyebabkan lapisan lain ikut mengalami kesalahan. 3. Perubahan pada salah satu lapisan tidak perlu menginstalasi ulang pada lapisan yang lainnya, dalam hal ini sisi server ataupun sisi klien. Kekurangan arsitektur three-tier. 1. Lebih susah untuk merancang, 2. Lebih susah untuk mengatur, dan 3. Lebih mahal. Sekian penjelasan dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.